Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah MTI Paninggahan, kemudian Bapak Wakil Kesiswaan. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan. Bapak sebenarnya berbicara bukan sebagai kampus, tapi karena sudah diperkenalkan nanti kita bagilah porsinya. Bapak bicara sebagai warga Paninggahan. Yang kedua sebagai alumni pesantren juga, kemudian sebagai dosen dan sebagai wakil dekan ya. Saudara-saudara sekalian, sengaja kita berkumpul ini bukan, tidak ada yang khusus yang akan saya sampaikan, dan tidak pula mau mengajak saudara kuliah ke Bukit Tinggi juga tidak. Mau kuliah kemanapun silahkan. Tetapi yang penting dulu bagi Bapak adalah ada beberapa hal yang perlu ditanamkan kepada calon-calon ustadz dan ustazah. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah, apa artinya? Orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajar. Jadi kita ini baik siswa, ustadz, ustazah, santri adalah orang-orang terbaik di sisi Allah. Ini harus ditanamkan ke diri kita. Harga diri kita itu in kuntum wa antumul a'launa jika kamu beriman, kamu adalah orang yang tinggi derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu oleh Allah beberapa derajat. Saudara sekalian, Bapak ingin menyampaikan dulu bahwa sebagai Bapak memandang saudara-saudari, adik anak-anak Bapak ini sebagai kader ulama. Karena saudara kan sudah belajar di pesantren. Beda ini wajahnya kalau Bapak melihat anak-anak sekalian sebagai alumni MTI dengan alumni SMA, SMK. Mohon maaf ya, kita tidak membedakan dalam konteks ilmu, sama yang dipelajari umumnya, matematiknya sama, IPA-nya sama, IPS-nya sama, betul kan? Ini jurusan IPA IPS sama dengan IPA IPS yang ada di SMA Malereng. Tetapi sebagai orang yang belajar agama itu memiliki perbedaan. Oleh sebab itu Anda harus menanamkan ke diri Anda, saudara anak-anak sekalian, bahwa saya alumni pesantren, alumni MTI, memiliki perbedaan dengan orang-orang yang tamat SMA dan SMK. Apa bedanya saya?
saya sudah belajar ilmu agama lebih luas daripada orang itu. Maka ada tanggung jawab kita untuk mengamalkan ilmu agama itu, dan tanggung jawab yang paling besar itu bukan mengamalkannya saja, tapi tanggung jawabnya adalah menyampaikannya kepada orang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an. Dari kelas 1 sampai kelas 6 kita belajar Al-Quran, belajar. Kalau Bapak lihat di kerangka kurikulumnya sudah banyak yang dipelajari. Ilmu nahu mulai dari matan jurumiyah, betul? Ya kan? Al-kalamu huwal labzul murakkabu mufidu bil wa aksamuhu salah. Ya, kalau saya hafal dulu satu kitabnya itu. Waktu saya di pesantren hafal dari awal sampai akhir termasuk iram ya di dalam. Nah, dia kan. Jadi nanti yang belajar hadis, apa hadisnya? Hadis Nawawi ya, apa? Hadis Arba'in. Hadis yang pertama apa hadisnya? Hadis yang pertama Arba'in apa? Innamal a'malu bin innamal a'malu. Belajar Fathul Qarib. Nah, apa yang mau Bapak sampaikan, bahwa saya ini sebagai alumni tarbiyah adalah orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah akan bertanggung jawab nanti kepada masyarakat dengan ilmu yang dimiliki. Itu dulu yang penting. Paham itu? Persoalan sekarang, Pak, amal ibadah saya belum menunjukkan Ustadz, tidak masalah. Laksanakan saja ibadah sesuai kemampuan Anda. Tetapi suatu saat kita akan dikembalikan ingatan kita bahwa saya dulu pernah belajar di MTI, belajar kitab dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu tanggung jawabnya bukan dengan orang tua, bukan dengan Pak Andi Hakim, bukan dengan Pak Waka, bukan dengan guru, tetapi dengan Tuhan. Karena ilmu itu, Anda diberi kesempatan belajar ilmu agama, itu adalah hidayah dari Allah. Hidayah itu dua macamnya. Ada hidayah dalam bentuk al-irsyad, ilmu yang Anda peroleh itu adalah hidayah pertama. Kita diberi kesempatan belajar agama itu oleh Allah, itu adalah hidayah pertama. Dan nanti akan berlanjut kepada hidayah taufik namanya. Hidayah itu yang akan membimbing kita melakukan perbuatan baik atau buruk, akan melakukan sholat kita atau tidak, itu hidayah dari Allah. Tapi yang pertama, sebenarnya kita sudah diberi hidayah oleh Allah. Saya ditakdirkan oleh Allah masuk ke MTI ini belajar agama, maka tanggung jawab saya bukan kepada guru, bukan kepada orang tua, bukan kepada Ustadz Andi, tetapi tanggung jawab adalah kepada Allah. Kenapa tanggung jawab kepada Allah? Karena kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mempelajari ilmu agama. Paham tuh? Oleh sebab itu, jangan minder menjadi alumni pesantren. Nah, sekarang Bapak mau cerita. Dulu Bapak juga persis seperti kalian ini. Dulu sekolah di Baing. Tahu Bayang Malalo? Pesantren itu tidak ada sekarang lagi. Ya, belajar di pesantren itu kami masuk 100 orang. 100 orang. Tamat sanawiyah tinggal 37 orang. Berapa yang hilang? Tinggal 37 orang. Lanjut Keman. Anda kan dari kelas 1 ini. Ya. Ada yang pindahan masuk, ada ya? Yang dari SMP pindah ke sini ada? Adik Rey. Tidak diterima nak? Diterima? Betul. Diterima juga? Insyaallah. Nah, oleh sebab itu yang mau Bapak sampaikan adalah jangan merasa minder menjadi alumni pesantren, alumni MTI, karena kita ini memiliki perbedaan dengan orang lain. Nah, dulu Bapak juga belajar seperti ini. Anda memiliki ilmu ini, tanggung jawabnya kepada Allah. Ilmu itu harus diamalkan, ilmu itu harus disampaikan kepada orang, ilmu itu akan kita pertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, itulah yang dikatakan Allah, kalau ilmu itu diamalkan,
didalami terus, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma dara. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan orang Fahim tom? Satu. Yang kedua yang Bapak mau sampaikan adalah, kalau saudara sudah di kelas 3 ini, sudah harus mempunyai planning mau kuliah atau tidak. Boleh, mau tidak kuliah juga boleh, mau kuliah kemana juga boleh, terserah. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah, saya ini minatnya kuliah kemana tepatnya. Anda yang tahu. Kalau Bapak dulu tamat pesantren, tidak ada pilihan saya mau jadi guru. Saya tidak ada berpikir, karena memang di pesantren kita belajar agama. Tapi jurusan saya dulu beda dengan Anda ini. Kalau anak-anak sekalian ini jurusannya apa? IPA dan IP. Kalau Bapak dulu jurusannya agama, jurusan agama. Di sini tidak ada jurusan agama ya. Dulu kalau Bapak kan jurusan agama. Karena Bapak sudah jurusan agama, maka pilihannya Bapak pilih jadi guru. Guru apa? Guru agama atau guru bahasa Arab? Kebetulan waktu itu pandai sedikit bahasa Arab, ambil jurusan bahasa Arab. Maka pilihannya adalah, saya tetapkan pilihan saya masuk jurusan bahasa Arab. Dan setelah masuk ke jurusan bahasa Arab, saya tidak mikir-mikir lagi. Maka sanalah pilihan saya, dan saya harus bertanggung jawab dengan pilihan kita. Kan ada juga mahasiswa ini dikasih lulus PAN, dikasih bidik misi, ya kan? Lalu setelah dikasih bidik misi, uang sekolahnya dibayarkan, pas kelas 3, lalu dibilang, ini bukan pilihan saya. Itu berarti orangnya tidak konsisten. Kalau sudah ada pilihan untuk kuliah dan jurusannya sudah jelas, maka sudah memasuki pilihan itu, pasang surat hadis arba'in ayat 1 yang pertama tadi. Apa hadisnya? Innamal a'malu bin niat. Segala pekerjaan itu dimulai dengan niat. Niat itu 3 macamnya. Ada niat berkenaan dengan ibadah kita. Salat pakai ini, puasa pakai ini, haji pakai ini. Itu niat kita. Ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah tanpa apa niat? Kasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu, melakukan sesuatu yang diiringi dengan meniat sesuatu yang diiringi dengan melakukan. Nah, itu niat. Yang kedua, niat itu adalah kita meniatkan ikhlas karena Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk mengambil jurusan tadi. Kalau sudah diputuskan pilihan kita dan kita lulus itu sudah takdir. Jangan bolak-balik pikiran kita. Fokus di jurusan yang kita pilih, jalani itu dengan niat mencari ridha Allah. Tidak, jangan kalau anak pesantren dia kuliah itu bukan mencari PNS. Saya ingatkan, kalau anak pesantren dia kuliah dan belajar itu tidak menjadi PNS. PNS itu bonus saja. Nah, itu pengalaman Bapak nih ya. Ketika Bapak putuskan masuk kuliah dulu, Bapak tidak ngerti itu PNS. Kan orang sekarang alun kuliah saja lah ngerti no jadi PNS. Kalau Bapak dulu tidak ngerti apa itu PNS. Yang penting dulu masuk kuliah itu saya punya skill. Tidak ngerti juga masalah nilai. Tidak ngerti maksudnya, tidak peduli masalah nilai itu, mau nilai A mau B. Yang peduli adalah ketika saya masuk kuliah, kuliah ini saya nanti bisa apa, dan saya kuliah ini untuk apa. Itu yang perlu dipertanyakan. Saya kuliah agar saya bisa berbahasa Arab. Ini itu kalau Bapak dulu kan kuliah di mana tadi? Jurusan pendidikan bahasa A. Saya bisa bahasa Arab, walaupun sampai sekarang tidak bisa-bisa juga. Iya, yang maksudnya sekedar membaca kitab bisalah sedikit. Tetapi niat kita kan bukan jadi PNS. Kita menuntut ilmu bukan mau jadi apa, tetapi saya punya ilmu ini, nanti dengan ilmu ini saya bermanfaat untuk orang lain. Itu yang paling utama dulu.
Jangan pikirkan saya jadi apa. Kalau orang pesantren, dia tidak memikirkan pekerjaan Tuhan. Dia hanya berpikir apa yang dia kerjakan. Kalau jadi A, jadi B, jadi C, itu pekerjaan siapa? Kalau Anda protes itu, Anda mau jadi itu, saya tidak jadi itu, Anda protes Tuhan, kena tauhidnya. Begitu kan orang pesantren? Orang pesantren, dia kuliah bukan menjadi apa, tetapi dia kuliah itu bermanfaat, bisanya untuk apa. Nah, kalau dia jadi guru, kalau Bapak dulu kan pas tamat pesantren, tidak pernah masuk surat lamaran. Karena keikhlasan tadi mungkin ya. Karena tidak ada pikir, tidak pernah lamar ke sana ke sini jadi ini, tidak pernah. Pas tamat pesantren ada, pas tamat kuliah ditelepon oleh orang pesantren. Apa kata orang pesantren Serambi Mekah Padang Panjang? Tahu pesantren Serambi Mekah? Apa kata Pak pesantren? Assalamualaikum Ustadz lah tamat sekolah. Paham itu? Lah tamat Ustadz kuliah. Batu Pak Haji. Yang punya pesantren kan orang awak dulu, Pak Haji almarhum. Pak Haji yang namanya itu? Pak Haji Bahar. Alun Pak Haji. Ustadz kalau lah tamat kuliah Ustadz langsung ke Serambi Mekah. Ledo melamar Pak masuk Karajo. Enggak, karena niatnya kan memang itu dulu. Saya dapat ilmunya bermanfaat untuk orang. Allah mentakdirkan kita mengajar di mana nanti itu urusan Allah. Paham ya? Paham itu ya? Begitu orangnya yang sekolah di pesantren. Beda kalau adik-adik kawan-kawan kita yang keluarnya di SMP, SMA, beda cara pandangnya tentang ilmu. Kalau orang yang belajar, ada belajar kitab ta'lim muta'allim di sini? Ada Ustaz? Ada ya? Nah, harusnya kalau saya usulkan itu harus belajar kitab ta'lim muta'allim dari awal supaya anak itu mengerti dia kenapa dia belajar. Adik situ. Ya. Kitab muta'allim. Ada yang ya kitab ta'lim muta'allim. Nah, coba dibaca itu, beda cara kita belajar ilmu dengan kita belajar mendalami ilmu bagi orang yang tidak pesantren dengan pesantren. Orang pesantren itu dia berpikir apa manfaat saya setelah belajar. Dia nak mikir mau jadi apa. Karena jadi apa itu adalah urusan tuh. Kenapa Bapak ceritakan begitu? Dulu Bapak juga ketika sudah mengajar di Serambi Mekah, ada mulai buka PNS baru mengerti, oh ada PNS ya. Tidak ada ngerti. Oh coba juga lah tes. Ini pengalaman yang luar biasa ini. Karena kita tidak pernah berniat jadi PNS, niat kita hanya ikhlas menuntut ilmu, ingin bermanfaat kepada orang, maka Allah dengan dahsyat memberikan jalan kepada kita itu jadi apa? Itu maksudnya. Apa yang terjadi? Waktu itu Bapak tes PNS 3 kali tes tidak lulus. Ya karena yang keempat itu tes 3, tes guru SD di Solo, guru SD guru bahasa Arab, bulan yang sama, beda minggu tesnya. Kalau dulu kan beda-beda tesnya. Kalau sekarang kan tes PNS itu sama semuanya, pilihannya satu kan gitu kan. Kalau sudah masuk satu pilihan tidak bisa lagi. Kalau waktu itu awal-awalnya tidak begitu. Solo buka daftar, lari orang ke Solo. Padang Panjang buka, lari ke Padang Panjang. Bukit Tinggi, Bapak begitu dulu. Ketika ikut itu di Padang Panjang ikut guru agama, tes PNS guru agama, padahal jurusan bahasa Arab boleh. Di Solo ada nih guru bahasa Arab SD. Di Bukit Tinggi ternyata buka dosen. Gitu. Waktu di Serambi Mekah, Maja di Serambi Mekah, di Bukit Tinggi buka dosen. Padahal stain Bukit Tinggi itu apa? Nak kenal. Ada stain di Bukit Tinggi, kayak itu. Maja padahal di Padang Panjang kan dah keknya tuh ke Bukit Tinggi. Ada stain di situ saja Pak tak tahu dah. Ada dosen, pembukaan dosen bahasa Arab diterima 1 orang. Diterima 1
Di tes dalam bulan itu 3 buah tes. Logikanya Bapak waktu itu S1 dan tamat adalah tamat IAIN cuman. Perkiraan Bapak paling-paling bisa lulus di guru SD. Kalau di Padang Panjang guru agama SMA. Kalau di Bukit Tinggi dosen. Logikanya kalau ndak lulus di Solo tambah barek lah kan? Iya nak. Kalau pakai logika kan? Kalau lah keluar pengumuman pertama SMS kawan ndak lulus di Solo doh, calik ndak lulus di Solo. Ndak lulus ini. Sedangkan guru SD sen ndak lu gitu kan? Kan paham tuh? Paham maksudnya? Guru SD sen ndak lulus. Nah, tiba di pengumuman Padang Panjang, ya ndak lulus. Apalah ndak ada pikiran. Tetapi dengan takdir Tuhan, pas jadi di Bukit Tinggi jadi dosen padahal ijazah S1. Lulus tes. Alhamdulillah lulus tes. Tapi itu tes tertutup. Tinggal wawancara 4 orang. Wawancara 4 orang. Yang diterima berapa tadi? 1 orang. Bayangkan oleh saudara yang berempat ini 2 tamat luar negeri. Le paham tuh? Mana hebat bahasa Arab orang tamat Sudan, tamat Mesir, 1 tamat Mesir, 1 tamat Sudan, 1 tamat Pakistan, 1. Wawancara berempat diambil berapa? 1 orang yang diambil. Nah waktu itu juga enggak lulus ini. Enggak pesimis kan? Tadi lah dari guru SD enggak lulus, tiba di situ enggak lulus. Enggak lulus ini kenapa? Pasti kalau dosen bahasa pasti orang yang sudah pernah ke luar negeri, pasti kan? Kalau dosen bahasa milih walaupun Bapak jurusan pendidikan bahasa Arab, pasti diambil orang itu siapa? Yang luar negeri. Tapi takdir mengatakan begini, saudara sekalian, anak-anak sekalian. Bapak dah pesimis ini, minta restu sama ayah ibu di rumah. Mau wawancara ini 4 orang, 2 orang tamat Mesir dan tamat Pakistan dan tamat Sudan. 1 orang tamat, 2 orang IAIN dengan tidak lulus ini. Tapi kalau ayah ibu mendoakan mudah-mudahan lulus. Masih ada juga itu harapan kan? Karena kita orang pesantren tauhidnya kan tinggi pada orang anak SM. Yang ngatur lulus tidak lulus siapa tadi? Tuhan. Yang menentukan jadi apa kita siapa tadi? Tuhan. Kita ini hanyalah menjalankan sesuatu sesuai niat kita, sesuai keikhlasan kita. Jadi apa adalah urusan Tuhan. Semenjak itulah Bapak meyakinkan kalau kita bekerja dengan ikhlas dan tulus melakukan sesuatu, jadi apa itu urusan Tuhan. Itu yang Bapak tanamkan. Walaupun Bapak dulu mengajar di Serambi Mekah sebagai guru pesantren, Bapak tidak ada gaji 300.000. Di sini kabarnya mendingan lah. Waktu itu gaji 10.000 per jam. Kali berapa mengajar 30 jam. Adik Rey. 30 jam mengajar. Lihat kalau Ustaz. Sekolah ada Ustaz mengajar 30. Ada 40. Berarti masih sama. Sampai 10 maja, tapi itu kan full seminggu. Kalau apa kan maja sampai hari karena ambil S2. Jadi diambil hari maja full 4 hari 30 jam. Nanti 3 hari kuliah S2 ke Padang. Jadi tidak ada main-main. Jadi kalau belajar itu tidak ada main-main. Ngambil S2 kapan? Di fulan maja 3 hari, selebihnya kuliah ke Padang. Dapat honor 300.000 sebulan untuk ongkos ke Padang saya. Untuk uang kuliah cari-carian kayak gitu. Jadi oleh sebab itu kembali ke cerita tadi. Yang berempat tadi lulus 1 orang yang akan diambil. Lah pesimis, tapi ada optimis. Ini ya Tuhan yang atur. Apa yang diatur oleh Tuhan pada waktu itu, saudara? Ternyata sesudah wawancara disuruhlah menulis bahasa Arab. Lai pandai segete. Disuruhlah mengerti anak kitab, lai pandai lo segete. Disuruh sholat, pandai. Itu wawancaranya, no? Kayak itu.
Nah akhirnya setelah itu apa yang terjadi? Ada rencana dahsyat dari Allah. Apa yang rencana dahsyat itu? Dirubahlah formasi yang satu tadi jadi 3. Keluar surat dari Kementerian Agama Pusat bahwa dosen yang diterima itu tidak jadi 1. Berapa jadinya? 3. Akhirnya apa? Dari yang berempat wawancara itu 1 orang yang tidak lulus. Yang lulus berapa? 3. Rencana awalnya yang tidak lulusnya tetapi Tuhan berkehendak Allah meluluskan 3 orang, dan 3 itu 1 yang tidak lulus itu teman Ustadz, yang 3 itu termasuk Ustadz. Nah semenjak itu Ustadz berkeyakinan bahwa Allah itu melakukan sesuatu. Jika kita melakukan dengan niat dan ikhlas, maka Allah akan mengatur jalan kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, Anda harus tanamkan dalam diri Anda sebagai alumni pesantren. Anda alumni pesantren, walaupun tidak ada asrama. Ada asrama sini? Ada ya? Di mana? Asrama di mana? Asrama lah. Asrama kemudian sebelum dulu. Oh, asrama laki, cuman tidak satunya asrama. 5 orang ya. Oke, Anda apalagi Anda adalah alumni pesantren. Kalau alumni pesantren, alumni MTI, cara berpikirnya adalah seperti tadi. Paham itu? Dia belajar mau kuliah, kuliahnya tidak mau jadi apa, tetapi dia berpikir untuk menambah dalam ilmunya sehingga dia bermanfaat kepada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga mau Bapak sampaikan adalah semaksimal mungkin usahakan untuk kuliah. Semaksimal mungkin usahakan untuk kuliah. Apa kuliah dulu sama dengan saudara. Orang tua petani anak 10. Apa adik kakak 10 nomor 2. Lebih parah. Kalau kalian mungkin orang tua masih. Tapi karena ingin kuliah yang perlu itu Pak Kiceng orang tua ambo ingin kuliah. Jual kapak kuliahan. Kini ko tugas apa cik saya cariin uang kuliah masuk saja. Nanti lah dapat uang kuliah masuk di mana ambo kakak rajo di mana ndak usah pikir. Gitu. Kalau nak percaya tanya Ustaz Alizar Mayus sama Ustaz Arman Gani. Beliau yang membawa Ustaz dulu ke Padang. Anda do nak do piti lah nak. Yang ada mak. Awak mak lagi ngambil padi gini. Mak jual lah padi dapat piti 200 ribu. 200 ribu itu pembayar uang kuliah pertama. Lalu baca roh lai piti ada untuk biaya ke membali uang kos. Kalau mahasiswa gini kan banyak itu. Uang kos tu batu uang kos ndak usah pikirin tu mak. Baca rohnya di ustaz lah, ustaz cari orang yang kuliah di Padang nanti tinggal di Musaji. Pak tamuilah Ustaz Alizar Mayus. Tanyalah ke Ustaz Alizar Mayus. Pak tamui Ustaz Arman Gani. Baca rohnya, Ustaz ambo ke kuliah pipitih nak ada. Uang kuliah lah ada gua. Ambo lah mendaftar dan lah lulus. Di mana lulus? Pendidikan bahasa Arab. Tidak ada goyang-goyang. Tidak ada goyang kan adanya goyang tuh. Jurusan lulus pendidikan bahasa Arab sebenarnya ndak ikut. Itu orang ndak pendirian itu. Ndak punya kalau sudah lulus itu takdir Tuhan. Begitu kan orang pesantren? Dia percaya bahwa itu takdir Tuhan. Kalau awak ditempatkan di sesuatu tempat, maka itu takdir Tuhan, jalani. Gitu. Paham ya? Jangan beleng-beleng. Nah, lalu balai Ustaz ikut Jombo. Tanyalah ke Ustaz Alizar Mayus dari itu. Ambo tinggal di Musaji. Orang lun kuliah le kok. Alun mulai kuliah, alun ospek le dah. Ikut Jombo ambo kapai KKN. Tanyalah ke Ustaz Alizar Mayus. Ambo KKN beko Charles tinggal di Musaji. Kami KKN di Arman Gani. Bilang KKN sama tinggal di Arman Gani itu. Tinggallah di Musaji. Tak ada bawa apa-apa ke Padang. Kalau gini nak kuliah kan piti sakambui bare sakaruang untuk uang kos, untuk iko kan. Ndak makasihnya
Kalau ndak cukup itu ndak kuliah kan gitu kan. Kalau Bapak dulu baca contohnya tadi, semaksimal mungkin diusahakan tetap masuk perguruan tinggi. Kalau jurusan apa itu serah, saya ndak akan mengarahkan. Kalau yang minatnya, tanya minat Anda. Kalau Anda cenderungnya belajar agama, masuklah ke jurusan agama, dalami agama. Oh Pak, ndak ada pekerjaan orang, jangan. Berarti Anda ngatur urusan Tuhan. Orang bertahu, tidak boleh begitu. Kalau Pak, saya suka matematik Pak, pilih jurusan matematik. Ndak mesti jurusan agama. Anda sudah dibekali pelajaran agama di pesantren. Anda bisa memperdalam ilmu kapanpun saja. Anda senang belajar apa? Tanya kepada diri Anda. Nah, kalau Anda mau dalami agama ya pasti di YIN Bukit Tinggi, YIN Batu Sangkar, dan pilihlah jurusan agama di 3 fakultas itu. Jangan masuk ke YIN Bukit Tinggi tapi pilih jurusan umum. Kita tamat MTI, tidak cocok. Bapak sarankan kalau mau fight dengan anak-anak SMA ke UNP kuliah. Kalau mau pilih jurusan umum. Itu kalau saran Bapak ya. Tapi kalau mau tetap mendalami ilmu agama, ingin tetap berada di khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, tetap di hadis ini, dalami itu. Jadikan itu motivasi. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Qur'an. Al-Qur'an itu agama kan? Dan sebaik-baik kamu orang yang mengajarkan agama kepada orang lain. Fokus di situ. Nah, masalah SPAN itu sudah ada. Pilihan jurusannya sudah ada, tinggal nanti didaftarkan oleh pihak sekolah. Pastikan pilihan Anda itu sesuai minat Anda. Karena ada mahasiswa yang sudah lulus bidik misi, dikasih jurusan ini tapi dia batalkan. Itu kan tidak bagus itu. Nah, kenapa? Mungkin karena disorong-sorong juga oleh Pak Kepala, mungkin jurusan itu. Oh, enggak, Pak Kepala enggak. Kalaupun Pak Kepala guru BK, ada guru BK. Sini ada guru BK, enggak ada? Enggak ada ya? Harusnya kan guru BK itu yang mengarahkan. Ini Anda ini punya perbedaan ini. Kalau saya melihat ini dari wajah, saya tahu saya perbedaannya. Ini ada yang agak maleh. Kalau baca kitabnya malehnya. Ada kan? Ada. Iya. Ada pas belajar matematik Malaysia mencari ustaz. Berarti nyo ndak ubi. Kalau ndak ubi ndak usah lah. Karena ndak seluruh ilmu itu kau kuasai doh. Tugas awak mendalami salah. Yang ubi olahraga apa? Iya. Dalami satu ilmu yang Anda suka, pilih jurusan yang paling Anda suka. Seluruh ilmu ndak didalami, tapi kalau di pesantren seluruh ilmu dipelajari. Ya kan? Tetapi ketika masuk ke perguruan tinggi, Anda sudah mulai menentukan saya, kalau bahasanya fashion saya itu seperti apa ya? Gitu. Pilihlah yang apa. Jadi Bapak menyarankan kalau bisa kuliah, kalau tidak, saya pesan kepada Anda ilmu agama Anda harus tetap dikembangkan, dipelajari, tetap dipelajari kitabnya. Di kitab itu bukan hanya yang Anda dipelajari di pesantren, banyak kitab. Saya kemarin share ke guru-guru pesantren itu. Guru-guru 1000 kitab ada di Telegram saya. 1000 kitab yang bisa saya baca kapanpun. Saya bisa baca sampai sini, bisa. Banyak buku yang dipelajari, mau tafsir, mau hadis, mau apapun. Oleh sebab itu, Bapak hanya mengingatkan kalian supaya niatnya baik dalam belajar. Pilihlah jurusan yang sesuai. Mudah-mudahan Anda bisa melanjutkan perkuliahan. Mudah-mudahan, tapi masuk ke jenjang perguruan tinggi harus siap untuk bekerja keras. Jangan mengandalkan orang tua 100%. Semaksimal mungkin berusaha apa yang bisa dilakukan agar orang tua kita tidak full membiayai kita. Beda dengan di pesantren. Kalau di pesantren full orang tua membiayai. Kalau sudah masuk ke perguruan tinggi, dilatih diri kita untuk mandiri. Karena tujuan perguruan tinggi adalah melatih mahasiswa alumni jadi mandiri. Dilatih apa yang bisa dikerjakan. Itu saja. Mohon maaf, terima kasih. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berdiskusi. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih Ustaz Nandi, Pak Waka.
Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Sekedar memotivasi. Mudah-mudahan Anda bisa bisa kuliah. Kalau tidak, ingat pesan awal saya, komitmen dengan ilmu yang sudah kita pelajari, tetap amalkan sesuai kemampuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.